banget ya Kak Iya adik-adiknya betul ya Kak. Kak. Sebelumnya Kakak mau tanya nih, adik-adik siapa di sini yang udah siap buat memuji Tuhan, buat kita beribadah pada hari ini, bisa lambaikan tangannya. Wah, banyak banget ya Kak Iya ya. bener, wih, semuanya antusias ya Kak Loren. Iya bener banget Wah, Kak. tapi sebelumnya Kak, kita berdoa dulu ya Kak. Iya bener Weh. Kak. Yuk, adik-adik Kakak ajak yuk. Kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami mau mulai ibadah kami mau memuji Engkau, kami mau melompat untuk Engkau, dan kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami sertai ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, Kak Loren Kak Iya Titin Kak Titi. punya pertanyaan buat Kak Loren nih. Apa tuh Kak? Sama adik-adik di rumah boleh jawab juga ya Kak Loren. Nah, Kak Loren, kalau yang tinggal di rumah Kak Loren itu ada berapa orang? Kalau sama Kak Loren ada 4 orang Kak. Kak Titin tebak ya Kak Loren ya. Boleh. Pasti ada papa, ada mama, ada cici, ada Kak Loren. Iya bener banget dong Kak, berempat Kak. Adik-adik juga pasti bisa jawab ya Kak. Iya. Nah, siapa yang di sini senang kalau Tuhan Yesus ada di rumah kita masing-masing? Wih, boleh angkat tangannya nih. Wih, semuanya angkat tangan Kak Loren. Yuk Kak, kita sekarang mau memuji Tuhan ya Kak. Yuk Siap, Kak. Sama-sama katakan, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Dalam bahasa Inggris, when Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Sekarang kita mau ke India ya Kak Iya, Kak. Loren. Sama-sama bilang, Jab Jesus mereka menhe, kusi-kusi he, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Jab Jesus mereka menhe, kusi-kusi he, kusi-kusi. Sekali lagi ya, Jab Jesus mereka menhe, kusi-kusi he, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Jab Jesus mereka menhe, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Bilang, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Sekali lagi adik-adik, bilang Yesus. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Wah, bener banget Kak Loren. Iya, Kak. Kalau ada Yesus di dalam rumah kita bawaannya happy terus. Bener nggak, Sukacita Kak? terus ya Kak ya. Betul. Kalau udah sukacita, keluarga kita bisa ngapain lagi Kak Loren? Keluarga kita bisa ngapain ya Kak? Oh, Kak Titin tahu Kak Loren. Apa tuh Kak? Melayani Tuhan, betul nggak Iya Kak? bener banget Eh, Kak. Adik-adik, siapa yang percaya kalau ada Tuhan Yesus, keluarga kita bisa melayani? Angkat tangannya. Wih. Ya Kak Loren. Oke, ayo Kak. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua,
Wah, Kak, bener loh kalau kita harus sayang sama keluarga. Wah, berarti adik-adik di tempat ini sudah pinter-pinter nih Kak Loren. Semua mau belajar sayang sama keluarga ya Kak Loren. Wah, Kak Titin mau ajak adik-adik, siapa yang mau lebih lagi sayang sama keluarga dan Tuhan Yesus? Bisa angkat tangan tinggi-tinggi. Wih, nah ternyata di keluarga itu harus saling melayani nggak sih Kak Loren? Iya, benar banget Kak. Kita harus saling mengasihi, kita harus saling melayani juga Kak. Gitu adik-adik. Yuk kita mau siapkan hati kita untuk kita dengerin firman Tuhan. Adik-adik boleh tutup mata sambil angkat tangan. Jadiin lagu ini doa buat adik-adik. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Tuhan. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Tuhan. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sambil angkat tangan sambil bernyanyi. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Tuhan. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Tuhan. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Benar Tuhan Yesus, bersama keluarga kami bisa melayani Tuhan. Hari ini kami mau belajar mendengar firman Tuhan tentang apa yang harus kami lakukan. Kami mau belajar sejak kami kecil. Urapi kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan kata-kata yang sederhana supaya kami dapat mengerti. Kami buka hati kami, buka telinga kami untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wah, gimana kabarnya nih hari ini?
Kakak percaya adik-adik pasti kabarnya luar biasa. Apalagi kemarin kita habis ngerayain ulang tahun 2K. Adik-adik pasti seneng banget kan? Nah, sebelum kita mulai nih, kakak mau ajak untuk kita sama-sama duduk diam. Kita sama-sama fokus untuk ngedengerin firman Tuhan hari ini. Terus buat adik-adik nih yang mau nyatet, bisa siapin ya alat tulis dan catatannya. Oke, hari ini kakak mau cerita. Judulnya adalah Love My Family. Nah, ayatnya nih adik-adik bisa catat di Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 33. Nah, sebelum kita mulai, kakak mau ajak untuk melihat video pendek nih. Videonya nih cerita tentang suatu keluarga. Keluarganya ini saling menyayangi. Oke, yuk Kak. Loh, kok dimatikan TV-nya, Nak? Aku mau belajar, Nek. Dah, Nenek. Pintar ya anakmu, tahu jamnya belajar. Loh, ibu lupa ya? Itu kan ajaran yang ibu terapkan sama bapaknya sewaktu masih kecil dulu. Iya, kan ibu yang mengajarkan. Kalau dari jam 6 sore sampai jam 9 malam, TV harus dimatikan. Oh, iya ya, nenek lupa. Kalau bukan ajaran dari ibu dulu, mana mungkin saya bisa ajarin anak-anak belajar seperti itu. Yang baik harus diteruskan, yang buruk ya ditinggalkan. Iya kan, Bu? Keluarga hebat, keluarga terlibat. Nah, adik-adik udah tonton videonya kan tadi? Videonya itu adalah gambaran sebuah keluarga yang bahagia adik-adik. Tadi kita lihat mereka semuanya saling menyayangi, terus mereka semuanya bersikap baik satu sama lain. Tapi adik-adik tahu gak sih? Ada loh tokoh Alkitab yang kisahnya tuh justru kebalikannya dari video tadi. Bahkan dia ini ditolak loh oleh keluarganya. Terus dia tuh malah diusir dari rumah. Wah, kira-kira siapa ya adik-adik? Adik-adik bisa tebak gak nih? Nah, dia ini namanya Yefta. Yefta. Mungkin adik-adik jarang ya dengar kisahnya Yefta. Yefta itu siapa sih Kak? Aku gak pernah dengar. Tapi Alkitab tuh tulis loh, kalau Yefta adalah seorang pahlawan yang gagah berani. Jadi gini nih ceritanya. Yefta itu adalah orang Israel adik-adik. Ayahnya Yefta tuh namanya Gilead, bapak Gilead. Tapi Yefta dilahirkan dari seorang perempuan lain yang bukan istrinya bapak Gilead. Jadi Yefta ini ditolak, terus Yefta dibenci sama saudara-saudaranya. Bahkan tadi Yefta sampai dibuang oleh keluarganya. Dia diusir keluar dari rumah. Dan akhirnya Yefta terus pergi dari rumah. Terus dia ini menetap di tanah Top. Nah, selama di sana nih, selama Yefta di tanah Top, dia ini berteman sama para pencuri atau para perampok. Sehingga Yefta pun akhirnya punya kehidupan yang sama dengan teman-temannya adik-adik. Suka merampok, suka mencuri. Kasian ya Yefta. Tapi nih, beberapa waktu kemudian ada kabar nih adik-adik. Kalau bakalan ada perang antara bangsa Israel melawan Bani Amon. Namun pada waktu itu bangsa Israel tuh gak punya pemimpin. Siapa ya yang mimpin untuk perang ini? Bangsa Israel ini belum ada adik-adik. Akhirnya para tua-tua Gilead itu membujuk si Yefta. Buat apa? Buat pulang. Biar nanti Yefta ini jadi pemimpin perang adik-adik. Terus akhirnya Yefta mau apa enggak? Coba tebak.
Nah, akhirnya Yefta pun mau. Yefta akhirnya pulang dan dia akhirnya menjadi pemimpin perang. Tapi nih, tahu nggak apa yang paling penting yang dilakuin sama Yefta? Dia nggak pakai kekuatannya dia sendiri. Tapi Yefta ini mengandalkan Tuhan. Dan dia ini minta kekuatan sama pertolongan Tuhan. Buat apa? Buat berperang maju melawan Bani Amon. Dan akhirnya Tuhan pun memberkati dan menolong Yefta. Terus bangsa Israel bisa menang. Oke, dari cerita Yefta yang tadi adik-adik udah denger nih, kira-kira kita bisa belajar apa aja ya adik-adik? Nah, kakak mau kasih 2 poin nih. Buat adik-adik yang mau catat, bisa dicatat ya. Yang pertama, kita harus bersyukur. Bersyukur kalau kita memiliki keluarga. Nah, adik-adik, di keluarga manapun Tuhan menempatkan kita punya papa mama, bahkan ada adik atau kakaknya, adik-adik. Nah, kita ini harus bersyukur ya, dan saling menyayangi satu sama lain. Seperti video tadi yang udah kita lihat. Terus, bukan asal-asalan loh kalau Tuhan kasih papa mama, Tuhan kasih kakak, atau Tuhan kasih adik buat kita. Jadi, Tuhan itu punya maksud yang baik loh buat kita dan keluarga kita. Walaupun mama papa nih suka bawelin kita, terus suka negur kita, atau kakak adiknya kita suka jahil, suka iseng sama kita, gak apa-apa ya. Mereka itu adalah keluarga kita adik-adik. Jadi kita nggak perlu membanding-bandingkan keluarga kita dengan keluarga lain. Apalagi banding-banding ini. Wah kak, papahnya dia kok baik, nggak pernah marah. Mamanya dia nggak pernah negur, nggak pernah nyuruh dia belajar. Nggak boleh gitu ya adik-adik. Kita nggak boleh untuk membeda-bedakan. Oke, poin yang pertama kakak ulang. Kita harus bersyukur. Yang kedua, kita harus mencintai keluarga kita. Nah, di dalam keluarga tuh harus ada yang namanya KASIH. Apa? Kasih. Kenapa tuh kak? Kenapa sih harus ada kasih di dalam keluarga? Kalau nggak ada kasih nih adik-adik dalam keluarga kita, nanti yang ada tuh ya, pertengkaran, kebencian, kekacauan, dan lain-lain. Tapi kalau ada kasih di dalam keluarga kita, yang terjadi kebalikannya nih adik-adik. Ada kebahagiaan, ada sukacita di dalam keluarga kita. Nah, adik-adik mau pilih yang mana nih? Mau pilih yang pertama tadi, kalau nggak ada kasih, atau yang kedua, kalau ada kasih dalam keluarga kita? Jadi, di dalam keluarga itu harus saling memaafkan. Kalau ada yang salah, mau mengampuni. Terus, kalau ada yang butuh bantuan, saling menolong. Kalau ada yang susah. Nah, selain itu ya adik-adik, di dalam keluarga juga harus saling memperhatikan, saling mendoakan, dan yang paling penting, saling mengasihi. Oke, kakak mau ulang nih. Poin yang pertama tadi apa? Kita harus bersyukur memiliki keluarga. Yang kedua, kita harus mencintai keluarga kita. Oke, hari ini kita belajar 2 poin ya dari kisahnya Yefta. Jadi, kalau ada keluarga kita yang jahat atau yang nyebelin, kita harus berdoa. Supaya apa? Supaya mereka sadar dan gak berbuat dosa lagi adik-adik. Karena orang tua kita, terus kakak kita, adik kita, itu bukan manusia yang sempurna. Jadi wajar kalau mereka berbuat salah. Bagian kita adalah mengampuni dan mendoakan mereka. Karena apa nih adik-adik? Supaya papa mama kita nih dikasih hikmat sama Tuhan dan diberkati pekerjaannya.
Kalau pekerjaannya diberkati nih, kita pasti juga akan merasakan berkatnya. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Ayat hafalannya nih, adik-adik bisa catat ya. Di Ibrani 10 ayat 24. Kakak bacain ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Oke, hari ini kita belajar ya adik-adik. Tadi judulnya Love My Family. Dan sekarang kakak mau ajak untuk kita sama-sama beresin Alkitab, beresin catatan, lipat tangan, dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Kami mau bersyukur Tuhan, kalau Tuhan sudah kasih kami, papa mama, kasih kakak, bahkan kasih adik yang baik buat kami. Terima kasih Tuhan, dan kami juga mau belajar untuk saling mengasihi. Kami mau mengampuni, kami mau mendoakan, bahkan kami mau saling menyayangi. Terima kasih Tuhan, dan kalau sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami, Tuhan yang tolong pimpin ya, Tuhan yang tolong berkati, dan Tuhan yang tolong sertai kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai berdoa dan mengucap syukur. Yang siap untuk melakukan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Wah, Kak Loren, gimana firman Tuhan hari ini? Memberkati banget ya Kak ya. Wah, belajar sesuatu ya Kak? Banyak Wah. dong Kak. Hari ini Kak Titin mau kasih pengumuman nih Kak Loren. Apa aja tuh Kak? Yang pertama ada apa ya Kak Loren? Yang pertama ada menara doa setiap hari Kamis jam 6 sore. Menara doanya kita lewat online ya, jadi adik-adik bisa join lewat Zoom dan linknya bisa minta ke kakak-kakak wali kelasnya. Wah, pengumuman yang kedua ada Cool Kids setiap hari Jumat jam 5 sore. Pakai apa Kak? Pakai Zoom juga. Nah, kalau linknya belum tahu, wah adik-adik bisa cari informasi nih sama kakak-kakak wali kelas dan Kak Uli. Nah, terus pengumuman yang ketiga ada apa ya Kak? Wah, ada ibadah, betul Kak Kak Loren? Iya benar banget Kak. Kalau buat kelas kecil jam 8 pagi adik-adik. Kalau buat kelas besar jam berapa Kak Loren? Kalau buat kelas besar jam 10 pagi Kak. Lewat Zoom ya Kak kalau buat kelas besar. Jadi linknya bisa minta ke Kak Uli atau kakak wali kelasnya juga. Wah iya, kalau kelas kecil pakai YouTube ya Kak. Iya benar banget Kak. Dan Kayaknya- terakhir nih Kak, Apa tuh Kak ada lagi Loren? informasi Kak buat adik-adik yang mau dapat informasi tambahan atau informasi yang lebih jelas lagi, bisa follow di Instagram 2K ya @kingskids_2K. Oke, sekian pengumuman dari kami. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.